Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah memilukan di akhir Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduka ketika putranya Ibrahim wafat. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduka pada tanggal 29 Syawal 10 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Maret 632 Masehi. Putra beliau dengan Sayyidah Mariatul Qibtiyah yang bernama Ibrahim wafat. Air mata beliau deras membasahi dan hati beliau dirundung kesedihan yang teramat mendalam. Para sahabat menyaksikan sendiri betapa Nabi merasa sangat kehilangan atas kepergian putra tercintanya itu. Dalam satu hadis dijelaskan, yang artinya, sungguh mata ini meneteskan air mata dan hati ini sedang dirundung duka, namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhai Tuhan kami. Sungguh kami bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari. Mahmud Basha dalam kitab Natajul Afham menyebutkan hari duka itu 29 Syawal 10 Hijriah. Namun ada versi lain yang berpendapat dan tanggal dan bulan yang berbeda. Akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa Nabi Ibrahim wafat pada tahun 10 Hijriah ketika usianya yang baru 2 tahun. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya yang berjudul Sejarah Hidup Muhammad menggambarkan, setelah istri tercinta Siti Khadijah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan putri-putrinya pula satu demi satu setelah mereka bersuami dan menjadi ibu. Kala itu tak ada lagi yang masih hidup selain Sayyidah Fatimah. Putra-putra dan putri-putri itu yang satu demi satu berguguran di tangannya, dan dengan tangannya sendiri pula beliau menguburkan mereka ke dalam pusara yang telah meninggalkan luka yang begitu pedih dalam hatinya. Pada saat Ibrahim lahir, hati beliau terasa terobati, tetapi harapan ini tidak berlangsung lama, hanya selama beberapa bulan saja. Sesudah itu Ibrahim jatuh sakit yang sangat mengkhawatirkan. Ia dipindahkan ke sebuah tempat dengan kebun kurma di samping masyrabah Ibrahim. Sayyidah Mariatul Qibtiyah atau Maria dan Sirin adiknya selalu menjaga dan merawatnya. Bayi ini tidak lama sakitnya tatkala ajal sudah dekat dan Nabi diberitahu karena rasa sedih yang sangat mendalam. Beliau berjalan dengan memegang tangan Abdurrahman bin Auf sambil bertumpu kepadanya. Bila beliau sudah sampai ke tempat itu di samping Alia, yaitu tempat masyrabah yang sekarang dijumpainya Ibrahim dalam pangkuan ibunya, sedang menarik nafas terakhir, diambilnya anak itu, lalu diletakkannya di pangkuannya dengan hati yang remuk redam rasanya. Tangannya menggigil, kalbu yang duka dan pilu rasa mencekam seluruh sanubari. Lukisan hati yang sedih mulai membayang dalam raut wajahnya. Sambil meletakkan anak itu di pangkuan, ia berkata, "Ibrahim, kami tak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam keadaan hening yang menekan itu, kemudian air matanya berderai bercucuran, sementara anak itu sedang menarik nafas terakhir. Sang ibu dan Sirin menangis menjerit-jerit. Oleh Rasulullah dibiarkan mereka begitu. Setelah tubuh Ibrahim tiada bergerak lagi, sudah tiada bernyawa, dan dengan kematiannya itu padam pula semua harapan yang selama ini membuka hati Nabi. Makin deras pula air mata Rasulullah menguncur sambil ia berkata, "Oh Ibrahim, kalau bukan karena soal kenyataan dan janji yang tak dapat dibantah lagi, dan bahwa kami yang kemudian akan menyusul orang yang sudah lebih dahulu daripada kami, tentu akan lebih lagi kesedihan kami dari ini." Dan setelah diam sejenak, katanya lagi, "Mata boleh bercucuran, hati dapat merasa duka, tapi kami hanya berkata apa yang menjadi perkenan Tuhan. Dan bahwa kami, oh Ibrahim,
sungguh sedih terhadapmu. Wafat di usia dini, Ibrahim merupakan salah satu dari 3 putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semuanya wafat dalam usia dini. Mereka adalah Ibrahim, Qasim yang dijuluki At-Taib atau yang baik, dan Abdullah yang berjuluk At-Tahir atau yang suci. Total putra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7. Yang putri ada 4, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, dan Sayyidah Ummu Kulsum. Semuanya lahir dari rahim Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim yang lahir dari Sayyidah Mariatul Qibtiyah. Bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, terjadi gerhana matahari. Hal ini kemudian menghebohkan para sahabat, bahkan mereka sampai mengira peristiwa ini ada hubungannya dengan kewafatan putra Nabi. Namun akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa peristiwa tersebut murni fenomena alam yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis dijelaskan, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Ali Muhammad Al-Qari dalam Mirkatul Mafatih menjelaskan, hadis di atas menjelaskan bahwa baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan adalah murni fenomena alam yang menjadi tanda kekuasaan Allah. Tidak ada kaitannya dengan kelahiran atau kematian seseorang. Saat peristiwa tersebut terjadi, umat muslim dianjurkan untuk beribadah dengan sholat gerhana, berdoa, dan memperbanyak sedekah. Alasan umat Islam dianjurkan untuk berdoa pada saat terjadi gerhana adalah karena ketika terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan, atau dalam hal ini gerhana, maka biasanya manusia akan lebih fokus mengingat Allah dan tidak sibuk memikirkan dunia. Dengan begitu doa mereka akan lebih mudah dikabulkan. Semua putra-putra Nabi Muhammad wafat saat masih balita. Artinya mereka semua meninggal sebelum Nabi wafat. Muhammad Faraj dalam bukunya yang berjudul Al-Abqariyatul Asqariyah berpendapat, hikmah di balik ketetapan Allah ini adalah supaya setelah Rasulullah wafat, tidak ada orang dari keturunan beliau yang dikultuskan sebagai pewaris kenabian. Dan hal ini sangat mungkin akan dialami putra-putra Nabi jika mereka masih hidup, sementara sudah jelas bahwa Rasulullah adalah Nabi terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.